itu tergantung situasi hari. Tapi kalau saya biasanya sore hari. Oh, biasa sore hari ya? Oke, jadi sebelum makan malam tuh ya? Sebelum ya sore-sore gitu, sekitar jam 3 jam 4. Oke, dan itu pasti kamu selipit tuh ya di tengah jadwal padat? Iya, pasti ada waktu lah. Karena waktu itu kan kadang-kadang kalau punya sore padat kita masih bisa mengatur. Yes. Ya, kita masih bisa punya ya bikin berbagai macam. Itu tentang prioritas ya pastinya ya, dan menjaga tubuh juga adalah prioritas utama. Kalau Om Piring biasanya gimana? Suka kapan tuh minumnya? Saya kan praktisi intermittent fasting udah bertahun-tahun. Biasanya saya nggak makan pagi. Iya, sekarang jam 12 ya? Iya, kira-kira. Jadi kalau saya mengkonsumsi sesuatu itu pasti udah di window makan. Dan itu berarti dari siang ke sore di rumah. Nah masalahnya saya itu rebutan diabetes sama anak saya. Jadi kalau kita lagi kulkas itu anak saya mau, kan itu bisa diminum semua orang. Benar. Iya, tapi bapaknya juga mau. Jadi kami rebutan. Jadi rebutan ya, emang harus di stok terus ya, karena menjadi salah satu rutinitas untuk menjaga tubuh tetap murni. Oke, nah dari tadi kita ngomongin soal kemurnian terus ya, dari pagi kita ngomongin soal kemurnian tubuh, pikiran, dan juga jiwa. Mungkin aku mau nanya sama Mas Niko nih, kamu kan di sini adalah brand ambassadornya Bear Brand. Sebenarnya kemurnian menurut seorang Nicholas Saputra itu apa sih? Tapi sebelumnya saya mohon maaf, saya nggak bisa lihat orang yang di belakang, mungkin teman-teman fotografer di sini. Iya. Jadi kan saya tahu siapa yang datang. Nah, semua ya. Jadi teman-teman semua yang mau mereka boleh dari kursi masing-masing ya. Wajah cerah di yoganya. Langsung sampai. Kemurnian itu ya bagi saya kemurnian itu semacam authenticity ya, dia dasar, dia awal, dia seperti bayi yang baru lahir, dia yang belum tersentuh oleh hal-hal apapun termasuk hal-hal yang negatif. Jadi kemurnian itu semacam sebuah dasar yang otentik. Sebuah dasar yang otentik gitu. Jadi memang ketika kita mau kembali menjadi murni itu seperti kayak kita terlahir dari awal seorang bayi yang dasar, otentik, pure. That's purity menurut seorang Nicholas Saputra. Nah, ngomongin soal semua kegiatan kamu, project-project kamu, kita tuh kan melihat seorang Nicholas Saputra ini, setuju apa enggak? Kayaknya tuh sosok yang selalu kalem, selalu tenang gitu dengan apapun yang ada di hidup kamu. Tapi pernah nggak sih kamu tuh nemu tantangan yang benar-benar bikin kamu tuh bergejolak, berbulat dalam hati kayak wow, it was the biggest challenge of yourself mungkin, of your life mungkin. Dan kira-kira apa pergulatan itu, apa tantangan terbesar itu, and how did you overcome those challenges? Challenge yang paling mungkin yang paling kompleks itu ketika main film. Oke. Karena ketika main film kita dituntut untuk merasakan hal-hal yang tidak wajar kan. Yes, betul. Kita hanya lagi baik-baik aja, tapi kita dituntut untuk merasakan apa yang tokoh itu alami. Terus mengatakan hal-hal yang mungkin tidak sepakat oleh diri kita sendiri. Jadi proses menuju syuting sampai ke syuting film itu mungkin pergolakan emosional, fisik dan batinnya sangat fluktuatif. Jadi di situ biasanya tantangan yang besar dalam perjalanan hidup. Kebayang ya, apalagi kalau misalnya kamu dalam satu rangkaian waktu gitu, kamu harus memerankan beberapa role gitu, kamu harus membagi emosinya, itu juga mungkin akan berpengaruh ya ke diri kamu gitu. Itu pasti berpengaruh. Iya, dan memang itu menjadi one of the biggest challenge yang sudah dihadapi oleh seorang aktor, oleh seorang Niko gitu. Nah, mungkin aku mau bergeser dulu nih ke Om Piring di sini. Tadi kita udah dengar challenge-nya seorang Niko yang ternyata pergulatan hati, mental, bahkan prinsip yang mungkin berbeda dengan peran yang kamu perankan. Kalau dari Om Piring sendiri, aku tuh pernah dengar katanya filosofi teras itu berangkat dari masa ketika seorang Om Piring itu kena challenge besar dalam hidup Om dan akhirnya menemukan stoicism. Apa betul? Betul. Betul ya, dan mungkin boleh di-share sedikit pengalaman itu dan gimana akhirnya filosofi ini tuh bisa membantu hidup seorang Om Piring. Iya, jadi buku filosofi teras itu bercerita tentang filosofi Stoa atau aliran filsafat yang memang lahir dari masa kebawaan saya ya. Jadi saya sudah sampaikan di buku juga. Jadi 2017 itu saya didiagnosa depresi dan yang mendiagnosa itu
psikiater ya, jadi dokter dan saya bahkan harus terapi otak. Ya, jadi ini mungkin juga pesan buat teman-teman tentang mental health itu juga jangan takut untuk mencari pertolongan profesional sebenarnya. Gitu, kalau memang dirasa sudah sangat mengganggu. Nah, dalam kondisi di tengah depresi itu saya menemukan tentang stoikisme atau filosofi teras itu filsafat dalam bentuk buku. Nah itu mengapa saya juga sangat mengadvokasi membaca, karena buku dan membaca itu bagus buat mental pikiran juga. Dan di situ saya menemukan bahwa ini ternyata ada mindset, ada filosofi yang membantu saya bisa pulih lebih cepat, gitu. Bahwa saya punya tanggung jawab untuk menjaga, bicara kemurnian ya, menjaga kemurnian pikiran saya, dan itu perlu disiplin, itu perlu latihan. Dan dari situ pelan-pelan saya pulih lebih cepat sebenarnya. Sampai dokternya juga kagum sih. Oh kamu bisa pulih lebih cepat bagaimana? Oh saya menemukan ini dong, filosofi ini. Oh ya bagus. Whatever works, teruskan gitu. Dan akhirnya saya putuskan menulis buku itu karena memang saya ingin berbagi ya. Siapa tahu ada teman-teman di Indonesia lain yang bisa mendapat manfaat yang sama. Oke, luar biasa. Jadi memang based on your personal experience, bagaimana sebuah filosofi itu bahkan bisa membantu proses healing seorang Om Piring. Nah, ini kan menjadi menarik ya teman. Apalagi kalau kita bicara soal stoik, itu kan kita tahu kita nggak bisa mengendalikan segala hal gitu. Kita memilih mana yang bisa kita terima, mana yang bisa kita kendalikan. Kira-kira kalau kita kembali ke ceritanya Mas Niko tadi ya, dengan tantangan seorang aktor yang harus bertemu dengan banyak peran yang berbeda. Kira-kira dari sudut pandang filosofi teras, bagaimana sih seharusnya kita tuh memandang dan menghadapi problem itu? Iya, jadi satu teknik yang diajarkan supaya pikiran kita tetap murni, tetap lurus gitu ya dalam menghadapi tantangan tuh start dari bahwa dalam hidup ini memang harus diterima ada hal luar kendali kita gitu. Ya, mungkin dalam kasus Niko mungkin relasi dengan aktor lain atau dengan produser. Saya sebagai penulis mungkin harus berhadapan dengan pembaca, dengan penerbit gitu. Ya. Nah itu orang-orang lain atau mungkin kondisi syuting hujan tiba-tiba tidak sesuai gitu ya. Langsung senyum ya, sering terjadi ya. Gitu. Kalau kita memahami bahwa ini di luar kendali saya loh, mau saya pusingin, mau saya marah-marah, mau saya nangis-nangis, dia tidak mengubah apapun. Berarti kan ada energi yang seharusnya bisa dialokasikan ke yang lebih bermanfaat. Dan hal ini hal yang di bawah kendali saya. Jadi di situ yang saya bisa fokuskan energi saya. Mungkin bagi kami kan berdua sebenarnya sama-sama pekerja kreatif ya, dalam medium yang berbeda. Jadi ya fokus kepada pekerjaan kami, fokus on our craft, di actingnya, mungkin mempersiapkan diri baca naskah. Kalau saya sebagai penulis riset saya, ya, make sure saya menulis secara baik dan menarik. Hanya sampai situ saja. Nah karena saya punya fokus yang lebih jelas dan saya tidak terlalu memusingkan dan luar kendali, itu bagi saya sih sedikit lebih membantu ya. Oke, jadi kan kita memang harus tahu bahwa kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada dari diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang ada di luar. Ada yang kepanasan tadi pagi, ada yang mengeluh dengan panas tadi pagi. Oke, jadi itu bisa mulai dibenamkan dalam pikiran kita. Oh, kita tidak bisa mengontrol udara, cuaca yang ada di luar sana. Tapi kita harus tahu kebahagiaan itu datang dari diri kita gitu. Ketika mindset kita seperti itu menerima, maka akhirnya kita juga akan terbawa menjadi lebih acceptance, lebih bahagia.